syaja'ah, yang kemudian kita akan membahas dalil-dalil nakli yang terkait dengan syaja'ah itu. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk syaja'ah. Setelah bentuk-bentuk syaja'ah itu nanti kita akan membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala serta tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang akhlakul karimah dengan tema syaja'ah. Baik, anak-anakku semua, sebelum lanjut ke pembahasan, Pak Guru akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan kompetensi dasar, indikator pencapaian, serta tujuan pembelajaran. Kita lihat di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis makna daripada syaja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita lihat di sini ada indikator kompetensi pencapaian. Kita lihat indikatornya. Yang pertama ada menjelaskan makna syaja'ah. Yang kedua mengidentifikasi dalil-dalil nakli daripada sifat syaja'ah itu. Yang ketiga yaitu bagaimana siswa mampu menyimpulkan makna daripada syaja'ah itu sendiri, yakni berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi hikmah syaja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita lihat di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan BDR ini kita berharap pada peserta didik mampu menjelaskan makna daripada syaja'ah. Yang kedua, menganalisis hikmah daripada sifat syaja'ah. Yang ketiga, mengidentifikasi tanda-tanda orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah itu. Yang keempat, menganalisis pentingnya sifat syaja'ah dalam perilaku sehari-hari. Dan yang kelima adalah menyajikan kaitan antara syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang serta bagaimana seseorang tersebut memiliki sikap berani karena benar, mandiri, teliti, dan jujur, serta disiplin. Anak-anakku semua, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Yang pertama, kita akan membahas pengertian syaja'ah. Yang kemudian kita akan membahas dalil-dalil nakli yang terkait dengan syaja'ah itu. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk syaja'ah. Setelah bentuk-bentuk syaja'ah itu nanti kita akan membahas ciri-ciri daripada syaja'ah, serta yang terakhir itu adalah sumber syaja'ah itu sendiri. Baiklah anak-anakku semua, akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah syaja'ah. Apa sih syaja'ah itu? Yang dimaksud dengan syaja'ah di dalam agama Islam itu adalah syaja'ah secara bahasa berarti benar, berani. Itulah syaja'ah. Kita harus benar, berani, dan ada juga yang mengatakan bahwa secara bahasa itu berarti gagah, kuat. Selanjutnya secara istilah bahwa syaja'ah berarti keteguhan hati,
kekuatan hati untuk membela suatu kebenaran, apalagi yang menyangkut kebenaran dalam Islam. Kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problem-problem, masalah-masalah kehidupan, masalah musuh atau musibah yang menghampiri kita. Anak-anakku semua, dapat kita simpulkan bahwa syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Mencakup kekuatan akal sehat untuk mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya. Makna lainnya adalah berani karena benar dan berani membela kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan syaja'ah. Baiklah anak-anakku, kita lanjut kepada, setelah tadi kita mengetahui pengertian, sekarang kita lanjut kepada dalil tentang syaja'ah. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 139. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Artinya, jangan kamu bersikap lemah. Wala tahinu, wala tahzanu. Janganlah pula kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Itu adalah merupakan salah satu dalil tentang syaja'ah itu sendiri. Sekarang kita lanjut kepada bentuk-bentuk daripada syaja'ah. Apa sih bentuk-bentuk syaja'ah itu? Baiklah anak-anakku, yang pertama syaja'ah, berani, keberanian menghadapi musuh di dalam peperangan, atau yang sering kita dengar adalah jihad fisabilillah. Zaman sekarang memang peperangan secara fisik sudah tidak ada. Tetapi untuk saat sekarang ini lebih kepada perang terhadap diri sendiri, yakni memerangi diri terhadap hawa nafsu kita, perang pemikiran terhadap berbagai informasi, di mana saat ini dalam kehidupan media sosial misalnya banyak informasi yang harus benar-benar kita filter, yang harus kita saring, dan kita membutuhkan tabayun, klarifikasi untuk mencari kebenaran daripada informasi yang kita terima, yang kita lihat, yang kita dengar itu. Ini penting untuk kehidupan kita saat ini. Dengan begitu banyak informasi-informasi sampai ke kita, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, atau yang sering kita dengar sebagai informasi hoax. Informasi tersebut bisa berbahaya dalam kehidupan kita, terutama menyangkut ideologi, pemikiran, dan lain sebagainya. Makanya kita harus hati-hati dalam menyebarkan informasi. Kita baca dengan benar, kita cari informasinya, kita bertabayun, kita bertanya, kita cari informasi kebenarannya, benar tidak berita ini, dan seterusnya. Selanjutnya, yang kedua dari bentuk-bentuk syaja'ah itu adalah berani membela kebenaran. Berani menyatakan kebenaran, kalimatul haq. Artinya, jika itu benar, mari kita sampaikan. Namun yang terpenting adalah dalam menyampaikan pendapat, dalam beraspirasi, adalah mengutamakan etika terhadap atasan kita, pemerintah kita, guru-guru kita, maupun orang-orang tua kita. Berbeda pendapat boleh, mengkritik juga boleh, tetapi yang perlu diingat itu adalah etika, sopan santun, baik dalam berucap, berbuat. Ini terkait dengan bentuk syaja'ah yang kedua ini, yaitu berani syaja'ah menyatakan kebenaran. Kemudian yang ketiga, bentuk syaja'ah itu keberanian dalam mengendalikan diri. Syaja'ah
untuk mengendalikan diri, berani. Tatkala marah misalnya, artinya apa? Tatkala lagi marah, pikiran kita menjadi tidak terkendali, sikap pun berubah, tidak terarah. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita harus benar-benar bisa menjaga. Kita harus benar-benar harus berani mengendalikan hawa nafsu, yakni nafsu amarah. Bukanlah yang dikatakan pemberani itu adalah orang-orang yang kuat bergulat, badannya besar. Sesungguhnya pemberani itu ialah orang-orang yang sanggup menguasai dirinya ketika dia marah. Maknanya bahwa marah ini adalah suatu sikap berbahaya bagi kita semua sebagai manusia. Ketika marah, semua terlihat berantakan. Pikiran kalut dibalut nafsu, ingin menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, mari kita berani syaja'ah dalam mengendalikan nafsu amarah. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Ciri-ciri daripada orang yang memiliki sifat syaja'ah. Yang pertama, tidak mundur ketika dicela. Tidak mundur kalau dicela. Jangan pernah mundur kalau kita dicela, dibully, apalagi dihina. Kita harus berani melawan hal-hal tersebut dengan kebenaran. Yang kedua adalah tidak mencari pujian. Kita berani untuk tidak mengharap pujian, tapi kita harus benar-benar melakukan sesuatu itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terus terang mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan karena dengan kesalahan itu bisa jadi kita bisa memperbaiki diri dan semakin berani untuk membela kebenaran. Tidak sedikit orang yang tidak bisa mengakui kesalahan. Hanya orang-orang yang pemberani yang mampu mengakui kesalahan. Kesalahan harus diakui. Ketika kita akui kesalahan, maka kita berusaha, kita berani untuk memperbaiki kesalahan itu. Yang keempat, ini adalah ciri orang-orang yang mempunyai sifat syaja'ah itu, yakni tabah menghadapi penderitaan. Saat ini kita sedang dilanda wabah dan kita harus tabah, kita harus berani menghadapi, berani untuk mencegah dengan penerapan protokol kesehatan di mana saja kita berada. Kita ikuti anjuran pemerintah dengan sabar, insya Allah kita bisa terhindar dari wabah itu. Yang kelima, sifat dari syaja'ah itu adalah sabar menghadapi setiap masalah. Begitu banyak masalah yang kita hadapi setiap hari. Belajar online, kita hadapi dengan sabar. Tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru untuk sementara, ya kita harus sabar. Ini adalah sifat-sifat daripada orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah, yaitu sabar dalam menghadapi setiap masalah. Yang keenam adalah berpendirian tetap, istiqomah. Namanya istiqomah adalah bertetap pendirian. Kalau sudah A, ya A. Yang selanjutnya, ini adalah yang ketujuh, yakni semangat yang tinggi. Dengan semangat yang tinggi ini menjadi modal untuk bersyaja'ah, untuk berani menghadapi situasi apapun selama itu adalah benar dan merupakan kebenaran. Baiklah anak-anakku semua, yang selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan sumber daripada syaja'ah, sumber-sumber syaja'ah. Ada pertanyaan, Pak Guru, dari mana sih sumber syaja'ah itu? Sumber syaja'ah itu anak-anakku semua, kita lihat yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya. Dan mereka tidak merasa takut pada seorang pun selain Allah. Dan cukup Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran surat Al-Ahzab
ayat ke-39. Yang kedua, kita lihat di sini adalah sumber sajah itu adalah lebih mencintai akhirat daripada dunia. Tentu hal ini harus kita tanamkan dalam diri kita bagi seorang muslim, bahwa dunia bukanlah tujuan akhir, namun dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Yang ketiga, sumber dari sajaah itu adalah tidak takut mati. Anak-anakku semua, kematian itu adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Namun di sini adalah yang terpenting bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan melakukan yang terbaik, dengan berbuat yang terbaik, dan kita harus berani melakukan hal-hal yang terbaik untuk mempersiapkan diri kita. Yang keempat adalah tidak ragu-ragu. Tidak ada keraguan pada setiap orang yang memiliki sifat sajaah, karena kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh ada keraguan. Kalau kita mau melaksanakan kebaikan, kita laksanakan kebaikan itu. Yang kelima, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semua kita lakukan, ikhtiar dengan sebaik mungkin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah sebaik-baik pemberi pertolongan. Sehingga dalam Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pembahasan materi kita pada kesempatan ini. Pak Guru berharap anak-anakku semua tetap menjaga diri, menjaga sholat, berperilaku sopan, dan selalu berbakti kepada orang tua. Anak-anakku semua, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini dengan kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.